Assalamualaikum anak kelas 3 Al-Aziz. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mampu membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi. Yang kedua, mampu menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Yang ketiga, mampu memeragakan pola irama sederhana pada lagu. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya adalah sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alam, dan kesehatan. Dapatkah kamu membayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Hayo coba berpikir apa yang terjadi. Kita akan belajar membaca dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Ibu akan menampilkan video tentang dongeng bunga mawar dan pohon bambu. Disimak dengan baik ya, supaya kalian mengetahui bagaimana intonasi membaca dongeng. Kisah bunga mawar dan pohon bambu. Di sebuah taman, terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warnanya yang cantik, membuat banyak orang yang berhenti untuk melihat sekaligus memuji keindahan sang mawar. Sementara itu, di sisi lain dari taman tersebut, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu begitu saja. Tidak ada bunga yang mekar, juga aroma wangi yang disukai banyak orang, sehingga tidak ada orang yang memujinya. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. Suatu hari, karena merasa cemburu, sang bambu pun berkata pada mawar, "Bunga mawar, tahukah kamu, aku selalu jadi ingin sepertimu, bisa berbunga yang indah, aroma yang harum, selalu dipuji cantik, dan menjadi saksi cinta manusia yang indah juga." Mawar yang mendengar hal itu lalu berkata, "Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, Bambu. Tapi tahukah kamu, aku sebenarnya juga merasa iri denganmu." Sang bambu keheranan. Dia tidak tahu apa alasan yang membuat mawar iri dengannya. Dia berpikir tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari sang mawar. Lalu si bambu berkata, "Aneh sekali, kenapa kamu bisa sampai iri denganku?" Sang mawar pun menjawab, "Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kamu punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kamu tetap kokoh berdiri, tidak goyah sedikit pun. Sedangkan aku dan teman-temanku semuanya, kami sangat rapuh. Saat angin bertiup sedikit saja, kelopak kami akan lepas. Umur kami ini sangat singkat." Sang bambu tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya dia punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa saja,
ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. Kemudian sang bambu berkata, Tapi Mawar, kamu selalu dicari orang. Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik, disenangi para gadis, serta dikagumi sebagai bunga pernikahan. Sang mawar tersenyum. Kamu benar, Bambu. Aku sering dipakai sebagai hiasan dan banyak dicari orang. Tapi, tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian. Tidak seperti kamu. Bambu kembali bingung dan berkata, Aku tidak mengerti, Mawar. Mawar pun melanjutkan, Ah, Bambu, kamu tahu manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air. Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu bisa menghidupkan banyak tanaman. Aku jadi heran dengan manfaat sebesar itu, seharusnya kamu bahagia, bukan iri padaku. Bambu pun akhirnya menyadari satu hal, bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun si mawar sering mendapat pujian, namun sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah penting dari bunga cantik itu. Sejak percakapan dengan mawar, sang bambu pun tidak lagi sedih merenungi nasibnya. Dia bahagia mengetahui bahwa dirinya juga memiliki kelebihan yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, daripada kita menghabiskan tenaga dengan merasa iri pada kelebihan orang lain, lebih baik kita bersyukur atas kemampuan serta kelebihan diri sendiri. Apalagi jika itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Dongeng kisah bunga mawar dan pohon bambu ini sangat banyak pesan moral yang ada di dalamnya. Coba kalian temukan pesan apa saja yang ada pada dongeng kisah bunga mawar dan pohon bambu. Setelah menyimak dongeng kisah bunga mawar dan pohon bambu, sekarang ibu akan menampilkan teks dongeng kisah bunga mawar dan pohon bambu. Ini merupakan salah satu contoh teks yang dibaca pada video tadi. Tugas kalian yaitu membaca dongeng-dongeng ini dengan menggunakan lafal, intonasi, dan suara yang tepat. Setelah membaca dongeng tersebut, ibu mempunyai pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah tema cerpen tersebut? Yang kedua, temukan hal-hal menarik dalam cerpen tersebut. Yang ketiga, tulis kembali cerpen tersebut menggunakan kalimatmu sendiri ya. Nah, setelah membaca dongeng, sekarang membantu ibu dengan menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu membuat ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya ia akan gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Ia mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun dan meletakkannya pada kotak lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Nah, bisa dilihat ia meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Kemudian ia menghitung semua daun kering. Di kotak yang pertama ada 35 dan sebelahnya ada 15.
Jika dijumlahkan hasilnya 50. Ternyata semua daun jumlahnya 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar. Bagaimana ya hasilnya jika kotaknya ditukar? Ternyata walaupun kotaknya sudah tertukar, jumlahnya sama, yaitu 15 di kotak yang pertama dan di kotak yang kedua ada 35. Hasilnya sama-sama 50. Jadi dapat disimpulkan bahwa walaupun ditukar, keduanya memiliki jumlah yang sama. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video lagu Menanam Jagung. Disimak dengan baik ya. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ayo kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, tadi kan sudah mendengarkan lirik lagu dan nadanya tentang lagu Menanam Jagung. Sekarang, ayo kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita.
Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, membaca dongeng tentang bunga mawar dan pohon bambu dengan lafal, intonasi, dan ekspresi. Yang kedua, menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan. Yang ketiga, menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, menyanyikan lagu Menanam Jagung. Dan yang terakhir, memeragakan pola irama sederhana nada lagu Menanam Jagung. Bagaimana? Sudah jelas tentang kesimpulan pembelajaran hari ini? Tugas hari ini adalah yang pertama, membaca dongeng yang berjudul Kisah Bunga Mawar dan Pohon Bambu. Yang kedua, mengapa pohon bambu merasa iri kepada bunga mawar? Dan yang ketiga, apa pesan moral dongeng tersebut? Dikerjakan ya. Jangan lupa nanti dikumpulkan pada grup WhatsApp. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang ditanyakan atau sudah paham? Bagi yang bertanya, dipersilahkan untuk menanyakan tentang materi hari ini kepada ibu ya, dengan bertanya di grup ataupun melalui WhatsApp pribadi. Jangan malu untuk bertanya ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Kalau kemana-mana tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk belajar dan mengerjakan tugas ya. Tugas hari ini ada 3, yaitu untuk yang pertama, tugasnya tidak usah ditulis. Kalian hanya membaca saja dengan kedua orang tua. Dan untuk yang kedua dan yang ketiga, tugasnya ini ditulis. Dikarenakan hari ini adalah hari terakhir kita bertemu dan hari terakhir ibu mengajar kalian, maka ibu minta maaf yang sebesar-besarnya ketika ada salah ataupun kata yang kurang berkenan di hati adik-adik sekalian ya. Dan juga berterima kasih kepada para wali murid yang telah membantu adik-adik dalam berproses dalam belajarnya. Semoga adik-adik kelas 3 Al-Aziz selalu bersemangat dalam menerima materi, dalam menerima pembelajaran yang selanjutnya. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.